Saya khawatir dari antara kita kru ada satu yang bau dupa Pak. Yang memang stimulasi tubuhnya sedang turun sekali. Saya takut itu dipakai oleh dia karena udah malam sekali begini. Jadi rupanya ruang lingkup darah ini akan begini terus. Ruang lingkup darah ini akan begini terus, sama saja. Ya. Pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan masih pelesiran di objek-objek mistis kota Cirebon. Minggu lalu, Pak Leo memberi arahan kepada tim untuk tidak melanjutkan lagi proses syuting di sebuah bungalow terbengkalai. Kekhawatiran Pak Leo bukan tanpa alasan. Sesaat setelah keluar dari bungalow nomor 7, Chef Aiko tiba-tiba diganggu oleh sesosok makhluk astral yang ganas. Sontak tubuh chef cantik ini langsung melemah. Pak Leo pun langsung menetralisir kekuatan jahat pada diri Aiko sebelum melanjutkan langkah menuju lokasi selanjutnya. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib. Saya dari tadi sama Mbak Sarah nyari Pak Leo dan sama Mbak Aiko ya. Mas, tapi kayaknya di sebelah sana tuh kok masuk ke ngerasain nggak? Tuh. Ini Mas. Ini. Kan ada jalan itu tuh masuk. Pemirsa, tapi Mbak Sarah kayaknya tertarik dengan kolam renang yang ada di samping kiri ini. Dan dilihat di sosoknya udah kelihatan Mbak Sarah. Kalau saya nggak bisa ngelihat, saya hanya merasakan energi saja. Mbak Sarah, apa yang dilihat Mbak Sarah? Ini apa namanya tadi barusan ada kayak ada yang ngintip Mas. Makanya saya tadi samperin terus dia hilang lagi. Mungkin kalau boleh masuk nggak ya? Seperti apa energi yang ada di dalam kolam renang ini yang sudah ditinggal lama oleh penghuninya? Ikuti terus Mr. Tukul jalan-jalan. Ini sih saya baru melihat sosok perempuan Mas. Ya. Di berdiri di sini dia kayak kalau mau masuk boleh. Manggil. Saya agak kurang jelas mukanya tapi rambutnya tuh segini nih, rambutnya segini. Saya masih belum jelas lihat mukanya. Sendirian apa ada teman? Sendirian sini Mas. Kayak pakai kemben gitu loh Mas. Tapi saya nggak tahu pakai baju warnanya. Lihat nih di sini. Oke, itu terus. Ternyata benar dugaan Sarah Wijayanto. Alih-alih mencari Pak Leo dan Aiko, ia bersama Mr. Tukul justru melangkahkan kaki ke pintu gerbang sebuah kolam renang yang terkenal sangat angker di Cirebon. Dahulu kolam renang yang terkenal satu komplek dengan bungalow terbengkalai ini merupakan tempat wisata yang sangat ramai dikunjungi. Sejak berhenti beroperasi di tahun 2000-an, kolam renang ini pun berubah menjadi momok bagi warga sekitar. Konon, selain di area bungalow, hantu noni Belanda bernama Kori juga sering mendatangi kolam ini dengan motif sama, yaitu meminta sebotol bir. Selain sosok Kori, ternyata masih ada satu sosok lagi wanita yang sangat misterius. Sosok wanita pribumi yang selalu menampakkan diri dengan menangis akibat kesedihan mendalam. Kehadiran sosok pribumi ini pun dihubung-hubungkan dengan hilangnya 5 jiwa yang melayang akibat keganasan kolam ini. Anehnya, semua korbannya adalah para bujang tangguh. Tengok saja satu contoh kasusnya. Pagi itu 3 orang pemuda sedang jogging melewati area kolam renang. Tiba-tiba saja salah seorang dari mereka berlari tanpa kontrol ke arah kolam. Jejaka itu pun menenggelamkan diri dan beberapa saat kemudian mengapung tanpa nyawa.
Dari kesaksian kedua temannya, bujang itu seperti dipanggil oleh sosok wanita cantik yang berada di seberang kolam. Ini ada di sini. Boleh ke sebelah sana nggak? Boleh, Agak ke sana. boleh. Ada yang duduk di kursi. Ada yang duduk di kursi katanya. Ada yang duduk di kursi. Ada yang duduk di kursi katanya. Oh. Kok dia nangis? Tanya yuk. Dia sedih ya, Mas? Kenapa, Mbak? Ini Mbak Sarah lagi komunikasi. Dan konon katanya ceweknya lagi sedih nih. Ada apa? Dia meninggalnya diperkosa. Tapi kayak dipaksa gitu, apa sih? Dipegangin gitu lama tuh. Tuh, itu ada orang pengen Tapi cita-citanya. ada dua ya, ada dua perempuan. Ini yang satu ini kayak penduduk lokal. Cuman ini ada satu rambutnya pirang, Mas. Oh, agak bule-bulenya ya. Ini di sini. Sini ya. Siapa ini sebenarnya? Mbak Sarah. Bisa tahu nama masing-masing ini ya? Saya yang ini nggak bisa dapat namanya. Cuman yang bule ini tadi saya tanya namanya, ketawa aja dia malah. Bunyi di sana. Ya dia masih di situ. Boleh yuk kita kesana, agak kesana. Apa? Mbak Sarah ngeliat, lihat sesuatu. Lihat deh di atas. Mbak Sarah lihat sesuatu. Oh, dia suka duduk di situ katanya. Nah, jadi kalau saya suka duduk di situ yang nomor 2. Nomor 2. Kakinya tuh kayak gini. Coba Mbak Sarah bisa di flashback. Ya, yang ini Mas, yang bule itu. Oh, yang bule. Yang bule. Saya nggak tahu, saya nggak bisa tahu dari tahun berapa ya, mungkin Pak Leo yang bisa lebih ngelihat apa namanya detailnya. Tapi dia emang senang banget minum bir. Terus Mungkin dia gitu dia suka saya ngeliat tuh suka nongkrong gitu. Jadi dia suka kayak ngerokok. Bir. Gayanya dia tuh kayak laki-laki tomboy gitu loh, Mas. Tapi penasaran ikuti Kita terus. lihat. Makasih. Merasakan apa Mbak Sarah ini? Nih, Beda nggak Mbak Sarah? beda. Saya baru lihat ada genderuwo di belakang. Ini besar sekali, Mas. Jadi tingginya melebihi tinggi. Wow. Genderuwo. Pemisah Mister Tukul Jalan-Jalan. Sosoknya di sini katanya ada sosok-sosok penampakan nenek-nenek. Mas, nenek-neneknya itu kayak kuntilanak tapi nenek-nenek. Berarti nenek-nenek kok di sebelah mana? Di situ. Di sini nih, tuh. Nih. Ini loh, ini. Lagi ngapain? Gitu.
Mana? Di mana? Sekarang nih. Tempat saya kata. Oh gitu. Loh, dia bilang gitu toh. Ini tempatnya sangat anu sekali ya. Nggak enak ya mas ya. Ini ada burung kayaknya tuh ya. Terus juga kayak ada yang ngintip mas. Burung kok bukan tuh ya? Kagetin aja. Ini dengan Pak siapa? Ini Pak Beni. Pak Beni. Ini kami tadi dari Bungalo, Mas Tuko. Oh, gimana? Ceritanya gimana? Wah, saya sih speechless ya. Tadi saya kan jalan ke sini. Di kolam tengah itu yang besar tuh kelihatannya sering banyak korban ya Pak. Dan kenapa kebanyakan korban yang meninggal selalu laki-laki muda ya? Iya. Iya. Iya masih muda. Oh, Perempuan juga ada. perempuan tapi banyak laki ya. Iya. Kalau Pak Beni sendiri, apa benar ada sosok di sini yang suka minum bir gitu? Ada. Gimana ceritanya? Jadi ada namanya Ibu Nyonya Pori. Namanya SD. Orang pribumi apa interlokal? Apa lokal? Orang Barat. Orang Barat. Bener Pak. Orang Belanda. Ya, Belanda. Orang Belanda. Oh. Iya. Bir. Minta bir sama Yang tadi aku lihat. apa? Terus dikasih. Udah gitu dia minta pamit. Sampai sekarang masih terjadi Pak? Enggak kan? Ya masih. Hah? Sekarang masih. Enggak apa-apa. Jadi itu tuh telepon Pak. Bahwa saya tuh Nyonya Pori gitu. Loh. Apa maksudnya dia telepon Pak? Iya. Pakai handphone, pakai Pakai telepon biasa. Teleponnya ke. Ya saya minta dikirim itu bir, katanya bir hitam sama bir putih sama itu. Ada hubungannya nggak sih bujang-bujang yang berondong, terendam? Mas. Ya, berhubungan sama sosok Khori ini nih, monggo. Kenapa Pak Teo nih? Dari random kematian para berondong ini tadi, ini kan sama dengan mitos yang terjadi di Ratu Pantai Selatan ya, di Pantai Selatan bahwa ada yang diyakini mereka dipelihara dan tanda kutip di alamnya. Which is itu saya meyakini itu. Ya. Waduh. Ini tadi dari tadi Susah nih ngomong. pada semua pada keluar gitu Yang mas. sebelah kiri kanan ini. Nggak bener, tadi aku sempat dilempar beberapa kali, terus kayak rambut aku tuh diketip gitu loh. Kalau di sana sih Itu yang kuntilanak nenek-nenek. Nah itu makanya itu sudah. Mana? Itu bisa dilihat ya, itu yang cuma satu bagian doang yang goyang. Oh iya. Yang warna putih dan berhenti. dalam itu yang lain nggak goyang, yang lain diam. Oh itu ya Pak Leo Itu ya. tuh. Iya. Nah, Kenapa ya sukanya goyang? Pak Leo dan Mbak Eko melihat apa itu sosoknya? Saya berharap dia menyenangkan sosoknya Mas. Oh, Karena ternyata tidak. Lah, aku males. Ternyata tadi yang dilihat Mbak Sarah Iya itu tadi. yang nenek-nenek itu kayak. Jadi makanya saya berharap umpama dia kayak minion gitu kan lucu. Ini enggak sama sekali. Mau Mbak Sarah, dua sosok itu masih mengikuti kita nggak? Yang tadi Mbak Sarah, yang tadi Bule sama pribuminya. Ini aku lihat yang Kori Paleo dia bicara sini Pak, saya nggak bisa jelasin. Di sebelah mana? Silakan mungkin bisa komunikasi. Monggo Pak. Pak Leo mempersilahkan duduk sosok Nyonya Kori tepat di depan tim Mr. Tuko. Sementara itu, Aiko sangat penasaran dan ingin berinteraksi dengan sosok wanita Belanda itu. Nggak ada ini sih. Tapi di sini aku masih ngerasain energinya kok. Kamu ngerasain? Tuh, banget nih, full satu badanku nih. Gak ada, tadi cuma ngajakin aku ngedance. Aku sosoknya nggak lihat, cuma ngajakin aku ngedance tuh kayak bukan ngedance sih, jadi kayak jalan gitu lah. Tapi tangannya gini. Aneh. Jadi pemirsa, Mbak Aiko sudah mencoba untuk berkomunikasi Suruh dibantu malah, oleh Pak Leo, dan Mbak Aiko merasakan bahwa cuma hanya ingin diajak dance aja ya. Nah, pemirsa Mr. Tuko jalan-jalan dimanapun Anda berada.
Mr. I akan memvisualkan energi yang ada di sekitar sini, ya. Ikuti terus, Mr. Tukul, jalan. Di saat tim Mr. I menyelesaikan karyanya, tiba-tiba saja sebuah serangan gaib yang berwujud gelombang angin datang secara membabi buta. Mau tak mau, tim Mr. Tukul pun harus berjibaku dengan energi negatif itu agar tidak ada satupun kekuatan jahat yang mencelakai tim. Ya, Pak Leo, monggo Pak Leo. Ini adalah kita apa? Ini yang- Polri. Bukan. Bukan. Ini yang ini Pak, Oh, ini yang tadi lokal, yang bikin aku nangis. kamu nangis. Iya. Ini bikin Sarah nangis. Kalau Mbak Sarah sendiri yang mana nih? Oh, ini kayak sosok yang itu loh Mas, yang bule, yang Enjoy suka, itu ya? yang suka enjoy, heeh. Saya suka enjoy itu ya. Ini. Saya terus terang kalau yang ini saya nggak lihat. Oh, oke. Sosok laki-laki ini merupakan simbolisasi dari si ular Yang ini ya? Ular yang dia kasih ini, jadi sebetulnya ini ya ini peliharaannya. Oh, oke. Mereka ini tidak ada di area kolam. Beda lagi ya? Oh, dari arah. Luar. Ya, arah luar, dari arah Mualo dan teman-teman. Yang sering main ya. Iya. Kalau gini Mbak Aiko mungkin bisa menjelaskan. Enggak, Nanti aku bisa- nggak bisa lihat yang ini, cuma tadi memang yang Tadi yang nangis. Sarah tadi yang itu memang yang aku lihat dengan potongan rambut ikal. Ya. Jadi ini ya? Ini kayaknya masih mirip ya. Sama agak mirip Masih karena mirip dia ya. Cuman menangis. sosok serigala yang ditampilkan sini lebih kepada menggambarkan nafsu binatang aja lah, nafsu biadabnya orang yang menyebabkan dia meninggal dunia. Oh. Oke, terima kasih Pak. Salam hormat buat keluarga. Nah, bicara tentang tempat terbengkelai, kita akan menuju sebuah kas pabrik tekstil yang ada di sekitar Cirebon. Ya gitu terus, Mr. Tukul. Jalan. Waduh. Satu lagi bangunan terbengkalai di kota Cirebon adalah bekas pabrik tekstil di Jalan Kalijaga.
Konon ada beberapa pekerja yang tewas akibat gangguan makhluk astral. Kini bangunan tua yang dibangun sejak tahun 60-an ini tak dirawat sama sekali. Bayangkan saja pemirsa, sejak dikosongkan empunya di tahun 87, bangunan ini tiba-tiba ditumbuhi semak-semak liar yang lebat bagaikan hutan. Tak heran bila fenomena-fenomena mistis kerap ditemui oleh warga sekitar bekas pabrik ini. Tak ada yang tahu kapan tepatnya segerombolan makhluk hitam dan besar mendiami pabrik dan membentuk sebuah perkampungan. Adanya koloni gaib itu memicu munculnya perkampungan lain. Sebut saja komunitas yang baru terbentuk itu adalah Kampung Kuntilanak. Interaksi dari perkampungan itu tak dapat ditoleransi lagi bagi manusia. Mereka sering jahil dan mengganggu sebagai cara menunjukkan eksistensi diri mereka. Banyak, waktu itu ada yang mau ngambil besi kayak gitu, ada orang gede, tinggi, hitam, banyak bulunya juga. Juga kalau itu tuh sering banyak yang ketawa-ketawa tuh mas, cewek. Nah pemirsa, tentu penasaran dengan bekas pabrik tekstil yang pernah menjadi pabrik terbesar di Cirebon ini. Mr. Tukul sesaat lagi. Nah, pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib. Sekarang saya sudah hampir nyampe ke pabrik tekstil di daerah Cirebon yang konon ceritanya tahun 60-an itu sempat jaya. Tapi tahun 86 itu terbengkelai dengan sendirinya. Gimana Pak Dostra? Kita sebelum masuk ini jarak. Yang pasti dari jarak segini aja terasa sekali suasana yang tidak menyenangkan. Enak. Ini tuh dulunya pabrik ini terbesar loh di sini. Nah, kita langsung menuju ke sana. Yuk kita ke agak jalan lagi ke dalam. Boleh. Nah, pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, kita sudah mendekati. Kita coba lihat tuh pabriknya tuh, coba lihat. Masuk kok, kayaknya kok saya mau ajak Aiko aja ya. Sebenarnya mau ngeliat ini ada jalan ke belakang itu. Kayaknya tuh ada energi apa, saya mau Luar ajak biasa. Aiko. Ya, yuk mau. Oke, ya Mas ya, nanti kita ketemu. Pemirsa, kita harus nanya-nanya kepada narasumber. Kita Sebetulnya harus cari dulu narasumber. ada kejadian-kejadian apa? Dan ini apa suasananya memang hawanya jujur nggak enak ya karena dia seperti dilihat kosong, terbengkalai yang benar-benar nggak ada kehidupan apapun. Nah Mas, ada orang Mas. Assalamualaikum. Maaf, Bapak siapa? Pak Panandang. Pak Nanda. Apa yang terjadi sebetulnya di pabrik tekstil terbesar di Cirebon ini tiba-tiba terbengkelai begitu saja? Memang kejadian aneh ada di sini. Waktu orang-orang menebang kayu, dia melihat sosok-sosok besar gitu, orang-orang besar gitu. Sampai dia lari tukang langgang, ketakutan gitu. Terus katanya ada kecelakaan pegawai meninggal, itu penyebabnya apa Pak? Penyebabnya katanya dulu ada yang di kolam renang, ada kolam penampungan air gitu. Kecemplung gitu. Iya ada katanya. Kenapa? Kecelakaan kerja atau Itu mungkin ada makhluk-makhluk apa atau mungkin kecemplung air aja gitu, ada terlalu dalam. Kayaknya di sebelah sana tuh kayak ada kolam gitu. Ada kolam. Ini katanya juga di sini ada kerajaan Genderuwo. Ceritanya di kolam aja, soalnya ada beberapa yang pengen aku ceritain. Yuk. Kita langsung ke kolam aja. Aku nggak tahu bener atau enggak, nanti kita cari bener-bener kebenarannya. Itu kayak dulunya ada tempat persembahan atau pesugihan. Jadi yang ceritanya katanya ada orang nyemplung ke kolam itu sebenarnya itu penarikan istilahnya. Mau ditarik gitu ya.
kerajaan kuntilanak kali, banyak banget kuntilanak gila. Kuntilanak tadi aku sempat di dalam. Kalau genderuwo tuh di dalam. Nih. Aduh. Yuk, kita langsung aja. Apa lagi? Oke. Kita langsung ke situ. Aku pengen penasaran. Emang ke sana? Ada beberapa yang kerja dan itu dia minta tolong sebenarnya, tapi itu dia memang tarik. Tapi dia masuknya itu dengan kemauannya sendiri, tapi di bawah alam sadar ya. Oh, kayak ketarik. Sebenarnya mereka bisa menyelamatkan diri dan ada yang bisa berenang, tapi membuat mereka kayak nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Kayak help dia Iya. Karena di badannya dikuasain gitu. Iya, dari tadi baunya nggak enak. Ya. Udah mulai kayaknya kita udah mulai nggak boleh di sini, tapi aku udah flashback ke belakang. Tadi ada yang bilang bahwa katanya di sini ada kerajaan genderuwo gitu ya. Ini di sini ada, kan saya tadi permisi dulu kan, assalamualaikum. Memang di sini ada yang jaga. Nggak jahat sih, cuman memang mukanya agak serem. Mukanya agak serem gitu. Tinggi besar terus kayak berbulu gitu loh, berbulu. Taringnya dia karena giginya gede banget, jadi tuh sampai nggak bisa nutup sampai nggak bisa nutup mulutnya gitu. Nggak apa-apa kok. Penasaran, aku pengen masuk sebenarnya dan ingin nge-flashback lagi apa yang terjadi di dalam. Apakah itu akan semakin kuat visualnya aku untuk lihat ke belakang yang terjadi. Cepat tahu lo bisa lebih detail ya. Sesaat setelah Aiko dan Sarah ingin melanjutkan perjalanan ke kerajaan gaib, tiba-tiba Aiko mencium sesosok yang baunya menyerupai aroma kentang tepat di depan hidungnya. Nggak ganggu. Semakin mistis saja perjalanan duo cantik ini. Apakah Aiko mampu lepas dari belenggu sosok yang ditengarai sebagai genderuwo itu? Tetap di Mister Tukul. Mario berpikir gini loh Mas, ya. Tempat yang tidak terawat, terbengkalai, didiamkan begitu saja akan menjadi tempat yang sangat nyaman untuk dunia lain, astral, makhluk-makhluk itu ya. Jadinya memang seperti ini gitu. Jadi tinggal kita nanti melihat. Ya, saya sendiri merasakan sekali energi negatifnya. Tinggal nanti kita masuk ke dalam, kita lihat ada apa. Misa Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada. Ada apa saja sebenarnya yang ada di dalam pabrik yang terbengkalai ini. Pasti. Begitu terus. Mister Tukul jalan-jalan. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib, seluruh alam semesta. Kita sudah masuk ke dalamnya dan energinya sangat luar biasa. Itu tadi ada suara apa di belakang? Coba lihat. Penasaran kan? Akhirnya udah keliling. Ceritain sebetulnya apa yang terjadi. Tadi di belakang tuh emang banyak banget ya Mas. Saya baru pertama kali melihat di satu tempat ada banyak sekali kuntilanak baru di sini. Iya. Dan tadi bau kentangnya tuh banget. Dan hidung aku. Aiko nyium bau kentang. Terus tadi langsung hidung langsung kayak berat gitu kayak. Tadi sempat ketempelan Mas. Iya. Jadi tadi Aiko sempat yang kayak apa sih mual dan muntah. Itu kecelakaan itu Mas Tukul. Penasaran kondisi yang ada di dalam? Itu ikuti terus Mister Tukul jalan-jalan. Ini ruangan apa nih Pak sebetulnya Pak? Dulunya ini ruangan pemikaran besar.
Itu ada yang bisa dilihat Mbak Sarah di belakang itu ada. Tadi Aiko juga sempat bilang ya kan, dia flashback kayak kegiatan di sini. Itu di ini ya Mas, yang ini nih. Ini kuntilanak 1, 2. Itu di atas ada lagi Mas. Yang megang aku yang mana? Yang sebelah sana nih. Ini ada kuntilanak nih Mas nih. Banyak ya? Ini di atas nih 1, 2, 3, 4, 5. Itu di atas ada lagi tuh Mas ini. Nih. Ini ada di sini. Pak Aiko, apa yang dilihat Pak Aiko? Dan rasakan. Enggak, tadi makanya tadi sempat nanya sama si Sarah, tadi tuh yang megang aku yang mana? Oh, yang pojokan sana ya? Itu beneran Mas tadi. Yang itu berbulu. Aduh saya juga nggak bisa jelasin mukanya tuh serem banget. Ada tadi tuh yang agak di sebelah, agak di tengah sini loh. Beb. Ya. Pak Leo kok kelihatannya tenang. Apa yang dirasakan Pak Leo? Bukan tenang, karena saya lagi sibuk menenangkan itu sebetulnya. Karena memang mereka tidak terlalu welcome dengan kedatangan kita malam ini. Dan bermunculan banyak sekali. Ya pantesan namanya panas ya Pak Leo ya. Ya lebih dari 15. Dan dalam waktu setengah jam dari sekarang dia akan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Ini bau udah mulai. Iya. Baunya Ada beberapa pohon yang goyang tapi yang lain enggak. Paling aku boleh tanya nggak? Ini mereka ada di sekitar jaraknya paling jauh di antara kita. 500 meter. Mereka ada di sini. deket banget. Udah deket. Ini nih. Tapi itu mereka. nggak terlalu dekat sama kita. Oh enggak, ini nih makanya nih. Ini gundukan ini yang ada putih-putih ini, itu mereka. Itu mereka. Oke. Nah, saya lihat pohon rimbun di sini ada keinginan ditebang nggak? Ini pernah ditebang sama perusahaan dulu. Itu yang nebang itu menemui kejadian aneh itu. Apa? Lihat orang besar tinggi. Oh, bener itu. Sana aja. Bener itu. Tadi yang berat. Iya. Mereka nggak terima. Tiba-tiba saja Aiko sedikit linglung dan goyah. Banyaknya energi negatif yang dipancarkan dari sosok gaib di belakangnya membuat Aiko seolah tertarik. Tanpa sadar energi chef cantik ini disedot untuk diajak ke perkampungan mereka. Sekarang kayak orang gini aku. Ya. Agak kosong. Ya jangan diikutin. Maju dikit boleh nggak Mbak Aiko? Yuk, sini. Ini maju dikit nih, karena ini kayaknya energinya loh, udah sampai sini loh. Aiko kalau boleh jangan terus noleh ke belakang. Nggak tahu. Kamu lawan aja. Kamu lawan. Mereka mau narik terus. Aiko. Si Aiko Karena aku juga udah capek kayak bilang tadi. dia kan tadi udah berat ketempelan terus tadi udah sempat dibersihkan terus dia masih capek jadi nggak jangan Jangan kosong. Baca. Nah, tuh. Jangan kosong. Oke. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan dimanapun Anda berada. Kayaknya kita penasaran nih, sebetulnya makhluk-makhluk yang ada di sini seperti apa? Misteri akan memvisualkan melalui kanvas lukisan. Ikuti terus Mr. Tukul Jalan.
Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib ini sudah divisualkan melalui kanvas lukisan oleh Mr. I. Nah, ini Pak Leo bisa menjabarkan ya, apa saja ini Pak Leo? Ini yang Wah, ini mungkin kamu bantu saya salah. Ini sih komplotan penghuni di sini. Ini ya Mas, maaf. Yang ini tadi yang tangannya itu loh Pak, yang di belakang ke Aiko, brek yang ke sininya dia sampai terakhir itu bulunya masih nyangkut di masih nempel di sini. Kalau yang ini sosok apa sih? Oke. Iya ini yang kuntilanaknya itu Mas, karena banyak sekali. Ini mungkin yang dilihat sama pelukisnya. Ini kan karena emang nggak hanya satu ya Mas. Genderuwonya pun juga memang banyak bermacam-macam bentuknya. Ya salah satunya yang seperti ini. Ini saja kita melihat lukisan ini sudah sedemikian menyenangkan. Betul. Ya, apalagi aslinya itu bisa 10-15 kali lebih seram lagi dari ini gitu. Saran saya tempat ini kalau tidak mau difungsikan sebagai pabrik lagi, yang tadi saya bilang, hancurkan bangunan ini semua, biarkan ini menjadi tanah kosong, dan kemudian kita berharap akan terbangun energi yang lebih positif. Ya, itu akan jauh lebih baik ketimbang dia dibiarkan begini, tidak tahu peruntukannya untuk apa, nggak jelas, itu malah akan menampung hal-hal yang negatif. Iya, makin panas nih. Ayo. Oke. Nah, Pak, terima kasih Pak Nanang. Makasih ya Pak. Nah, pemirsa, ambil sisi positif dari tontonan Mr. Tukul Jalan-Jalan, yang negatif dan diambil. Ikuti terus Mr. Tukul Jalan-Jalan di tempat yang sangat luar biasa, budaya, wisata maupun misterinya. Saksikan terus Mr. Tukul Jalan-Jalan. Pemirsa, kekhawatiran tim Mr. Tukul benar-benar terjadi. Tiba-tiba saja tubuh Aiko terjerembab ke tanah dan tak sadarkan diri. Sepertinya energi negatif dari sosok-sosok di pabrik ini mencapai titik amarahnya. Aiko pun langsung dievakuasi ke tempat lebih aman untuk dinetralisir.